Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat Assalamualaikum warahmatullahi pagi dan salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati segenap manajer, Asman, ya, supervisor serta staf yang mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini ya, termasuk teman-teman baik di Jawa Timur, di Jawa Tengah maupun di PPI. Teman-teman, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 ini kita memasuki satu rangkaian tentang Leader Talks Value ya, value BUMN tentang adaptif ya. Nah, yang akan kami sampaikan, nah nanti ada dari core value akhlak ini ya, adaptif ini merupakan value yang kelima ya. Nah, nanti ada pengertian adaptif, kemudian anteseden atau faktor penyebab perilaku adaptif itu sendiri, kemudian benefit atau keuntungan ya untuk karyawan yang adaptif, kemudian solution, yaitu cara meningkatkan adaptabilitas, kemudian budaya perilaku adaptif yang perlu ditanamkan dalam diri, dan quote of the day. Adaptif merupakan satu kemampuan yang memfasilitasi perilaku untuk memenuhi tantangan pekerjaan dalam menghadapi perubahan. Ini disampaikan oleh peneliti Berg dan Wresniewski ya dan Dutton. Adaptif berarti keluar dari zona nyaman serta meninggalkan mindset BUMN akan selalu diselamatkan negara kalau berkinerja buruk atau berkasus. Ini menurut Erick Thohir pada tahun 2021 ya, pada saat diangkat menjadi Menteri BUMN. Jadi mungkin dalam bahasa sehari-hari ini banyak sekali ya pengertian adaptif itu. Kadang-kadang adaptif ini dari kata adaptasi gitu ya. Jadi mudah beradaptasi atau adaptasi sendiri menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru ya. Memang kadang-kadang lingkungan baru ini tidak selamanya sesuai dengan keinginan kita. Bisa menurut penilaian kita lebih nyaman dibanding sebelumnya atau sebaliknya, tidak senyaman lingkungan sebelumnya. Nah, kuncinya memang ada di kita. Apakah kita akan menemukan kenyamanan tersebut ya, kebahagiaan, produktivitas di lingkungan yang baru, atau sebaliknya karena merasa tidak senyaman yang dulu, kita malah merasa demosi ya, misalkan karena jauh, karena mungkin pekerjaannya lebih berat, lingkungannya lebih sulit ya, teman-temannya lebih tidak seramah lingkungan yang dulu. Nah, disitulah kunci bagaimana kita bisa beradaptasi di lingkungan yang baru ya, supaya tetap kita produktif. Kemudian juga kadang-kadang orang berpikir mungkin ya, ada di kita yang mengalami perhutani zaman dulu ya, di mana perhutani zaman dulu serba mudah ya, kemudian gajinya juga besar. Dulu mungkin ada beberapa teman-teman ya, terutama yang senior, yang pernah mendapatkan Jaspro ya sampai 10 kali lipat gitu ya, seperti itu. Kalau saya paling banyak paling 2 kali lipat ya, karena saya masuk tahun 2021 ya, dan apalagi teman-teman yang muda mungkin. Nah, tetapi memang dunia terus berputar, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Termasuk mungkin ya teman-teman juga memahami, walaupun di industri banyak sekali tantangan dan rintangan ya akibat kebijakan atau polisi pemerintah, di mana ada KHDPK ya, dan hal-hal lain yang memang rongrongan terhadap perhutani yang kebetulan ada di Pulau Jawa, yang 65% penduduk Indonesia mungkin ada di Pulau Jawa, sehingga tekanan terhadap hutan ini sangat tinggi, baik secara politis, sosial maupun ekonomi ya. Nah, disitulah dibutuhkan proses adaptasi bagi kita. Kemudian saya lanjutkan ya, hal yang mempengaruhi perilaku adaptif karyawan atau penyebabnya apa sih yang bisa membuat perilaku adaptif ya. Yang pertama, pimpinan yang mendukung dan mempromosikan perilaku adaptif. Bolda dan Ningyu ini menurut peneliti ya, Bolda dan Ningyu pada 2017. Jadi pimpinan ini ya, dari mulai BOD, kemudian Kadip atau Kadipre, kemudian saya sebagai GM, teman-teman manajer, bahkan
Asman pun ya, karena memiliki anak buah, kita sebagai pemimpin. Bahkan pribadi kita semua tuh juga pemimpin ya, baik di perusahaan ataupun minimal di keluarga kita. Jadi kita memang sebagai pemimpin harus mendukung dan mempromosikan perilaku adaptif. Misalkan teman-teman nih ada ide ya, ada Pak ini karena kesulitan ini harus diganti begini caranya Pak, mesin ini sudah tidak produktif, harus diperbaiki, dimodifikasi ya supaya lebih produktif, lebih efisien misalkan seperti itu. Pak, proses ini terlalu panjang Pak, mungkin butuh diperpendek supaya lebih cepat, lebih efektif, efisien. Nah, sepanjang ide-ide tersebut memang baik ya, baik itu juga nanti diuji ya hasilnya, kemudian juga untuk kepentingan perusahaan ya, kepentingan pekerjaan, kita harus selalu mendukung ya anak buah, mau dari jenjang misalkan manajer katakanlah di sini ya, sampai dengan staf, kalau ada perilaku yang bagus ya mendukung terhadap kemajuan perusahaan harus kita dukung ya. Kemudian yang kedua, penyebabnya karyawan memiliki mindset keterbukaan terhadap perubahan, openness to change ya, menurut Lessing dan Kasper Braun tahun 2015 ya. Contohnya begini, misal ya, kalau dulu untuk pemasaran katakanlah, pemasaran produk perhutani atau di IK biomas ini katakanlah harus melalui ekspor, melalui keagenan dan lain-lain. Ternyata ini ada anak-anak muda, teman-teman yang baru masuk ataupun bisa juga yang lama terbiasa dengan jualan online. Nah, kenapa tidak misalkan adaptasi Pak ini boleh nggak saya coba-coba nih memasarkan produk kita baik itu garden furniture ataupun misalkan housing komponen melalui e-commerce ya. Nah, itu salah satu contoh mindset keterbukaan gitu ya. Karena memang dunianya sudah beda, Pak. Jadi kalau kita mungkin kesulitan untuk pendapatan ya yang ratusan atau miliaran dalam satu bulan ya, paling maksimal katakanlah satu tahun 100 miliar misalkan gitu. Tapi seringkali kita melihat ya, karena anak-anak baru, anak-anak muda yang karena dia mindsetnya terbuka, hanya jualan, katakanlah jualan pakaian ya, jualan makanan ya, jualan hal kecil itu bisa memiliki omset sampai miliaran, bahkan dari rumah dengan karyawan ya juga memberdayakan mungkin karyawan tidak terlalu banyak gitu ya, tetapi omsetnya lebih besar. Nah, karena dia memiliki adaptabilitasnya yang lebih tinggi gitu. Nah, ini juga perlu kita memiliki sifat-sifat seperti ini ya, tidak hanya pimpinan tapi sampai bawahan itu harus berani menyampaikan hal-hal tersebut untuk mindset keterbukaan. Kemudian lingkungan kerja yang mendukung ya menurut Bolda dan Ningyu 2017 nih. Saya kira lingkungan kerja kita mendukung, apalagi sekarang pimpinan-pimpinan kita ya, baik Pak Kadi, Pak Dirkom juga orang-orang yang terbuka. Sepanjang ada ide yang baik ya untuk kepentingan perusahaan, insya Allah pasti didukung ya. Kemudian lingkungan kerja kita juga saya kira sangat mendukung ya. Kita punya produk-produk yang punya nilai tinggi, ya peralatan juga cukup lengkap, nanti bisa dilengkapi lagi gitu ya. Nah, ini mendukung terhadap perubahan-perubahan adaptasi ya. Kemudian ekspektasi, pengalaman dan interpretasi karyawan terhadap perubahan. Jadi saya kira kita harus memiliki keinginan, niat yang untuk berubah. Tidak masalah misalkan karyawan ini katakanlah sekarang ada yang bergaji 5 juta. Oh, saya sebenarnya pingin punya gaji saya tuh penghasilan take home pay saya 10 juta lah minimal misalkan gitu ya. Yang 10 juta pingin 15 ya. Kemudian saya pingin punya pengalaman, masa kerjanya di sini saja, saya pingin punya pengalaman untuk bisa memasarkan produk IKA ini sampai ke Bali atau ke luar negeri misalkan. Nah, ada harapan ekspektasi seperti itu juga merupakan satu proses adaptasi, termasuk interpretasi. Misal gini ya, menurut saya mestinya industri kayu ini tidak hanya mengolahnya RST, jeblosan, mestinya ada produk-produk yang end user ya bisa digunakan oleh pengguna, misalkan sudah jadi kursi, jadi meja atau tatakan lah,
atau apa hiasan-hiasan dinding. Nah, yang dimaksud industri itu menurut saya seperti itu mestinya. Nah, itu boleh-boleh saja ya. Itu salah satu hal yang mendukung terhadap adaptabilitas gitu ya. Kemudian psikologis kapital karyawan terhadap perubahan ya. Jadi karyawan yang semakin banyak ingin berubah ya, saya kira akan mendukung perubahan-perubahan. Apalagi saya yakin sih perubahan itu niat-niat teman-teman juga ke arah yang lebih baik, tidak mungkin berubah ke arah yang lebih mundur ataupun tidak baik ya. Nah, semakin banyak secara psikologis hal-hal yang ingin berubah ini akan menjadi satu hal yang menyebabkan kita adaptif, dan itu harus dipelihara, ditumbuhkan menjadi satu kekuatan buat kita untuk beradaptasi di masa-masa sekarang. Misalkan juga termasuk kita misalkan mesin-mesin kita jadul, nah bagaimana karena kita kesulitan untuk tenaga kerja misalkan ya, UMR besar, nah kenapa tidak kita merubah mesin-mesin kita itu yang mungkin dari mekanis ke elektronis ya, lebih semi otomatis misalkan, sehingga bisa mengurangi karyawan yang dibutuhkan dan produktivitasnya meningkat. Nah, ini benefit atau keuntungan karyawan yang adaptif ya. Yang pertama tentu meningkatkan kemampuan penyesuaian. Jadi karyawan yang adaptif selalu siap ditempatkan di mana saja ya, di bagian apapun, di bidang apapun. Sehingga pada saat ada peluang, kesempatan, orang sudah tahu, oh, anak ini memang pinter, bisa beradaptasi. Misalkan dulu dia dari lapangan ya, katakanlah dari lapangan misalkan mandor, sekarang jadi supervisor juga bagus pekerjaannya. Saya yakin kalau nanti ada IT level jenjang KSS mungkin bisa juga. Jadi pengalaman adaptasi itu akan terekod ya oleh pimpinan, oleh teman sejawat, sehingga pada saat ada peluang itu biasanya direkomendasikan. Kemudian yang kedua, terciptanya perilaku proaktif dalam organisasi ya. Kemudian terciptanya perilaku proaktif dalam organisasi. Nah, ini kelihatan ya kalau misalkan ada pertemuan, ada kadang-kadang secara ngobrol informal, ngopi, apalagi di rapat ya. Dia proaktif organisasi, misalkan dengan santun ataupun dengan berani, Pak izin misalnya menyampaikan gimana kalau begini-begini. Nah ya. Nah, ini teman-teman yang baru ya, saya juga berharap kemarin waktu pratugas berani menyampaikan sesuatu mungkin pas baru-baru gitu ya. Nah, ini juga dalam forum-forum baik resmi maupun tidak resmi, silakan untuk menyampaikan gagasan ide ya yang proaktif, atau by WA, bisa dalam grup, bisa dalam Japri, nggak masalah ya. Yang penting memang niatannya untuk perbaikan perusahaan atau organisasi gitu ya. Kemudian yang adaptif itu meningkatkan motivasi karyawan ya. Jadi kalau dia bisa melalui satu pekerjaan atau satu lingkungan, satu satker ya, bisa beradaptasi, saya yakin motivasinya akan meningkat. Wah, saya di sini bisa juga, padahal saya belum pengalaman di industri gitu ya, tetapi begitu di industri saya ternyata bisa melaksanakan pekerjaannya. Saya yakin kalau saya diganti di bagian apapun bisa. Jadi motivasinya akan tumbuh ya, termasuk kayaknya kemarin saya bisa menyelesaikan pekerjaan yang baru ya, saya dikasih pekerjaan yang lain pun saya yakin bisa. Jadi motivasi itu selalu meningkat ya seiring dengan perjalanan waktu dan beban tugas yang diemban ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan dalam bekerja. Ini tentu saja karena orang yang adaptif ya biasanya diberikan hal yang baru. Dia ada yang mungkin mengeluh, aduh saya kan nggak bisa, aduh saya kan belum punya pengalaman. Tetapi kalau dia adaptif, dia akan terus belajar ya, mengasah kemampuan dan keterampilannya. Apa sih produk-produk industri kayu itu misalkan ya, bisa belajar ke seniornya, Pak atau Mas misalkan, ini tuh apa sih, GF tuh apa, flooring tuh apa, ukurannya berapa, gimana caranya, bagaimana yang bagus, mutu U, P, D itu bagaimana misalnya. Jadi dia ada terus proses belajar sehingga kemampuannya akan meningkat. Apalagi dia mau mencoba hal-hal yang baru ya.
Kemudian meningkatkan kinerja karyawan yang tadinya karena tidak adaptif, misal ya, kalau tidak adaptif kan ditempatkan di suatu tempat, menang aja ya, diam, aduh, wah susah ini, waduh saya belum punya pengalaman misalkan. Tetapi pada saat dia adaptif, wah ini ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan, oh ini menarik, wah ini menantang nih pekerjaan ya, sehingga dia akan meluangkan waktu yang banyak untuk meningkatkan kinerja dia, meningkatkan produktivitas dia dan kontribusi terhadap perusahaannya. Kemudian yang keenam, meningkatkan keterampilan karyawan dalam mengatasi tantangan dan masalah dalam pekerjaan. Ya tadi ya, dimanapun dia ditempatkan, baik di daerahnya dekat dengan rumahnya ataupun jauh ya, baik ditempatkan sesuai bidangnya, minatnya ataupun tidak ya, diberi pengalaman baru, dia akan terampil ya mengatasi tantangan dan masalah dalam pekerjaannya. Misal tadi ya, dulu dia di keamanan ya, nah, ngatasinya ya pencurian, ya perambahan, penjarahan. Begitu ke industri, loh kok nggak ada perambahan, nggak ada penjarahan, kok gini? Kok gini toh cuman misalkan di ruangan ataupun di tempat yang terbatas, tidak seluas hutan. Tetapi dia terampil di situ. Oh ternyata di sini keunggulannya, wah kayunya kalau dulu susah nyari kayu ya, kalau sekarang kayunya banyak malahan. Nah, saya kalau buat sesuatu lebih mudah, apalagi alat-alatnya lengkap ya. Ada bensonya ada, crosscut-nya ada, ya, mesin molding dan lain-lain. Nah, di situ dia akan meningkatkan keterampilannya. Termasuk juga karena dia dari tadi ya nomor 1 sampai 5 dia jalankan, dia akan proaktif. Kalau ada tantangan, masalah dia berusaha untuk menyelesaikan baik secara pribadi dulu ya, begitu tidak selesai, misalkan masih ada kesulitan, dia ngajak temannya, ngajak kelompoknya, mungkin juga lapor ke pimpinannya. Pak, saya ada masalah ini, udah saya coba saya tangani permasalahannya, dari 5 permasalahan saya tangani sudah bisa 3, cuma 2 lagi Pak, karena yang 2 ini membutuhkan kebijakan dari Bapak, misalnya, atau ini membutuhkan biaya yang lebih Pak dibanding biaya yang disediakan selama ini. Nah, dari adaptif tersebut, keterampilan akan meningkat untuk mengatasi tantangan dan masalah yang terjadi dalam pekerjaan. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan adaptasi karyawannya? Yang pertama, yang paling bawah ini ya, menjelaskan pola pikir dan perilaku karyawan sesuai dengan tujuan perusahaan. Menurut ini Bodrow dan Jesut Hasan ya tahun 2011 ya. Nah, jadi pola pikir dan perilaku karyawan harus kita selaraskan ya. Tujuan perusahaan tuh seperti apa sih visi misi perusahaan pertani ya. Kemudian di industri itu apa sih misalkan visi misinya ya, langkah-langkahnya seperti apa, program kerjanya seperti apa. Nah, ini perlu selaras dari mulai pimpinan sampai dengan bawahan di bawah ya. Kemudian memberikan informasi kepada karyawan mengenai kebutuhan perusahaan. Nah, ini mungkin yang salah satunya ya value dari BUMN ya, akhlak ini juga harus sering disampaikan, baik dari tingkat atas ya BOD sampai dengan tingkat bawah, sehingga semua memahami tujuan-tujuan ya visi misi perusahaan. Kemudian karyawan mendapat perspektif baru dan interpretasi mengenai transformasi perusahaan ya. Nah, ini juga penting. Karyawan ini harus tahu bagaimana sih transformasi perusahaan kita ini ya menjadi perusahaan terbaik lah. Apakah itu kelas, kalau di Indonesia insya Allah ya perhutanan ini masih menjadi perusahaan kehutanan yang terbaik, tetapi mungkin kita juga punya cita-cita ya, ingin menjadi perusahaan kehutanan terbaik di dunia lah katakanlah seperti itu ya. Kemudian ingin memberikan manfaat kepada masyarakat dan karyawannya ya. Nah, ini juga kita harus tahu, termasuk juga kepada pemerintah ya, kepada stakeholder ya. Kemudian yang selanjutnya, karyawan menyesuaikan perilaku sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Nah, saya kira sudah cukup jelas ya, apa-apa saja perilaku yang harus kita
tanamkan dalam benak kita ya, yaitu perilaku atau nilai value akhlak ini ya. Dari amanah ya, kompeten ya, harmonis ya, loyal, adaptif dan kolaboratif ya. Nah, ini perilaku yang diinginkan oleh perusahaan ya. Kemudian dan dipraktekkan dalam praktek transformatif human resource secara positif mempengaruhi kinerja karyawan melalui adaptasi yang baik ya. Jadi ini juga bagian dari pengembangan human resource-nya ya, human resource untuk karyawan di Perhutani ya, baik dari tingkat direksi mungkin atau tingkat KBM ya. Kita juga harus selalu mendorong meningkatkan kemampuan adaptasi karyawan-karyawan kita di bawah ya. Nah, kemudian perilaku yang perlu ditanamkan pada diri ya, kalimat afirmatif, yang kalimat-kalimat yang harus sering kita ucapkan, sering kita pahami, kita laksanakan dalam sehari-hari. Jadi kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Jadi kalimat ini harus kita pertama setelah kita baca, kita hafalkan ya. Kalaupun tidak hafal harus kita pahami ya, tidak mesti hafal, tetapi inti dari kalimat ini harus kita pahami bahwa kita ini harus terus berinovasi ya, menciptakan hal-hal yang baru dan selalu antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan yang ada, baik perubahan di internal perusahaan maupun perubahan di luar ya, baik secara skalanya mungkin regional, nasional maupun internasional. Kemudian itu nomor 2 ya, nomor satunya kata kuncinya ada inovatif, agil ya, dan proaktif. Inovatif itu bisa tadi ya menciptakan hal-hal yang baru. Kalau agil itu lincah gitu ya. Jadi mampu bergerak kemanapun sesuai dengan tuntutan perusahaan ya. Kemudian proaktif tadi menyampaikan, memberikan masukan kepada pimpinan maupun perusahaan untuk kemajuan perusahaan. Kemudian panduan perilakunya cepat menyelesaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak proaktif. Kemudian turunan nilai perilakunya siap menghadapi ketidakpastian ya. Kita tahu bahwa sekarang eranya VUCA ya, jadi baik secara sosial, politik dan lain-lain ini banyak ketidakpastian ya. Ekonomi juga sama ketidakpastian, tetapi kita harus selalu siap. Kemudian tadi inovatif dan berinisiatif ya. Contoh penerapan tadi tidak mudah menyerah ya, walaupun kita ditempatkan di tempat yang mungkin sulit, pekerjaannya sulit, pekerjaan berat ya. Kemudian ikut ambil bagian dalam proses perubahan ya. Kalau kata Agim ada 3 hal ya. Pertama dimulai dari diri sendiri ya. Kemudian yang kedua dimulai dari hal-hal kecil. Ketiga dimulai dari sekarang gitu ya. Nah itu ikut ambil dalam proses perubahan ke arah yang lebih baik. Dan aktif dalam penggunaan teknologi untuk bekerja. Nah ini quotes of the day ya. If you don't jump in the new, you don't survive ya, menurut Satya Nadella Microsoft ya. Jika tidak segera menyesuaikan diri, melakukan perbaikan serta menciptakan inovasi baru atas perubahan yang terjadi, maka Anda tidak akan mampu bertahan. Ya. Jadi sekali lagi, kalau artinya langsung ya, if you don't jump on the new, you don't survive. Artinya kalau kita tidak melompat ke hal-hal yang baru, kamu tidak akan bisa bertahan, survive. Atau jika Anda tidak segera menyesuaikan diri, melakukan perbaikan serta menciptakan inovasi baru atas perubahan yang terjadi, maka Anda tidak akan mampu bertahan. Ini menurut Satya Nadella, salah satu CEO Microsoft, perusahaan kelas internasional ya, kelas dunia yang sangat sukses. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin tidak terlalu panjang ya, singkat-singkat saja. Tentu mungkin teman-teman juga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih, bisa juga ada referensi yang lain. Intinya bagaimana nilai adaptif yang merupakan salah satu nilai dari akhlak BUMN ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dalam keluarga, apalagi di perusahaan. Baik teman-teman, karena saya harus mengikuti Zoom meeting BPR dengan BOD,
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan kehilapan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.